Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempatan untuk lebih banyak belajar, karena masih banyak saudara-saudara kita, mereka belum sempat untuk belajar. Jadi sebuah kesyukuran kita berada di majelis ilmu. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah materi yang berkaitan tentang kawaid. Di kajian kawaid pada kesempatan ini kita khusus mempelajari tentang al-khabar. Jadi kita kajiannya adalah al-khabar. Mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar al-khabar. Pernah, Ustaz. Ya. Cuman pernah. Aslan sudah masuk belum? Saya salah masuk server ya, Ustaz? Enggak. Saya mengundang dari semester 1 juga yang ingin menambah ilmunya. Oh iya. Muhammad Hasan. Ada Ustaz, saya panggil dulu. Ya. Jadi sebagai pemberitahuan, di materi kawaid ini adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa pendidikan bahasa Arab di semester 5 ya. Saya sengaja bagikan ke grup bahasa Arab untuk bagi kawan-kawan mahasiswa yang ingin mendapat ilmu berkaitan tentang kawaid. Jadi silakan berpartisipasi, silakan juga nanti ingin menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Kebetulannya tidak aktif WA-nya. Kalau telepon biasa tidak ada saya. Kita mulai saja ya. Iya, Ustaz. Moza mau qiraah? Nanti ganti-gantian sama kawan-kawan yang lain. Iya, Ustaz. Mana? Oh, ganti. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dunya ankum. Wa ma yakmilu ma'al mubtada. Jadi khabar adalah sesuatu yang perlu segala sesuatu yang menyempurnakan. Makna ada. Ya. Ulai
Apa tuh? Ya, ya, Yantazimu. ya. Oh, yantazimu ma'al mubtadi. Ma'al jumlati mufidati. Ya. Ya, yakni di ini khabar Bagian ya. mu. Yantazimu. Bagian dari aturan yang masuk di dalamnya. Ma'al mubtada Ya. jumlah mufid yang masuk darinya mubtada ialah kalimat mubtada kalimat yang sempurna atau yang memberikan faedah. Jadi maksudnya itu khabar itu adalah bagian sebagai aturan ya. Dan intazimu aturan. Iya. Bersama mubtada dalam membentuk sebuah jumlah yang punya makna. Dalam kalimat yang punya makna. Jadi Makna. Khabar itu keberadaannya untuk bersama mubtada. Ya. Iya. Mislu Itu al-mudarrisu hadirun. hadirun. Jadi hadirun di sini ya Khabar sebagai marfu. ya, Khabar. guru itu hadir. Berarti hadirun dia sebagai khabar. Dalam posisi apa kabarnya? Dia marfu dengan Dhamma. dhamma. Ini dhamma ya. Kemudian contoh yang berikut. Contoh yang berikut al-muhandisatu. Enggak, yang berikut Oh, al-ainani itu al-ainani mubassiratani. mubsiratani. Al-ainani mubsiratani. Jadi mubsiratani dia adalah khabar. Marfu dengan alif. Li'annahu musan. Jadi marfu itu bisa marfu dengan dhamma, bisa juga marfu dengan alif sebagai tanda dari marfu. Jadi marfu itu tidak hanya dhamma saja, tapi bisa juga marfu dengan alif. Tapi marfu yang asli adalah dhamma. Jadi al-ainani mubsiratani, dua mata itu memandang atau melihat. Kemudian contoh yang ketiga, al-falahuna mujidduna. Ya, al-falahuna mujiduna. Jadi mujiduna ini dia sebagai khabar juga. Dia sebagai khabar marfu. Nah, marfunya bukan lagi dengan alif seperti contoh di atas. Tapi dia marfu dengan bilwawi ya. Kenapa dia marfu dengan wawu? Annahu jamak mudzakkar salim. Karena kedudukannya sebagai jamak mudzakkar salim. Ya. Contoh yang berikut, al-falahuna mujiduna itu artinya nelayan, petani. Falahun petani ya. Jadi para petani itu mujidun bersungguh-sungguh atau rajin. Ya. Jadi kalau misalnya kamu rajin, anta
anta mujid, ya, anta mujidun. Kalau banyak, antum mujiduna Benar. atau hum mujiduna. Nah, sekarang contoh berikut, contoh khabar lagi. Handisatu mahiratun. Ya. Jadi mahiratun di sini dia sebagai khabar. Khabar. Kabarnya dia marfu dengan dhamma. Kenapa dia marfu dengan dhamma? Karena dia jamak muannatsis salim. Mungkin ada yang lain mau baca? Silakan yang kedua. Silakan. Apa artinya al-muhandisatu mahiratun? Perawat ya lupa. Al-muhandisatun berarti asal kata dari muhandisun, insinyur. Berarti kalau dia muhandisatun berarti para insinyur wanita. Kawan yang lain, mungkin yang nomor 2 yang mau baca sambil latihan. Ada? Al-khabaru Yutabiku. Ada. Al-khabaru yutabikul mubtada. Fil adadi. Jadi khabar itu mengikuti mubtada dalam beberapa bentuk atau jumlah, ya. Ada beberapa yang diikuti. Apa yang pertama? Al-ifradu wa tasniyatu wal jam'u. Ada dalam bentuk ifrad, ada juga dalam bentuk tasniyah dan jamak. Apa itu ifrad? Mufrad berarti tunggal, ya. Apa deh? Berarti wa tasniyah. Oh iya, hanya dua. Kemudian wal jam'u jamak. Selain itu apa lagi? Wa fin naw'i, dan dalam bentuk jenis ya at-tazkir dan wa ta'nis. Baik, kita lihat. Misalnya apa contohnya? Al-mudarrisu hadirun. Itu dalam bentuk apa itu? Dalam bentuk ifrad. Guru itu hadir, ya. Hadir. Al-mudarris, guru itu hadir. Yang kedua apa? Al-mudarrisani hadirani. Al-mudarrisani hadirani. Ini dalam bentuk tasniyah. Ya. Guru itu juga, 2 orang guru itu hadir. Kemudian al-mudarrisu wa talibu hadirani. Jadi ada guru dan ini siswa, ya. Dan talib itu hadir. Jadi guru dan murid hadir. Kemudian al-mudarrisatani hadiratani. 2 orang guru perempuan itu hadir. Berarti dalam bentuk apa? Dalam bentuk tasniyah. Tasniyah, ya. Masih tasniyah. Tapi tasniyahnya dalam bentuk ta'nis. Kemudian al-mudarrisuna
Hadiruna. Ini dalam bentuk jamak. Jamak mudzakkar salim. Muzakkar atau jam'u tadzkir. Kemudian al-mudarrisatu hadiratun. Nah, ini dalam bentuk jamak ta'nis atau jamak muannas salim. Lanjut. Wa idza kana al-mubtada'u jam'an li ghairi Akilin. Apabila dan apabila itu mubtada jamak dalam li bentuk ghairi jamak akil. yang tidak berakal, Contohnya ada jamak yang tidak berakal. tidak berakal. Jadi jamak tapi tidak berakal. Berakal. Apa contohnya? Misalnya Jamak. Jamak maksudnya barangkali. contohnya al-manazilu. Manazil. Apa al-manazilu? Tempat turun. Tempat turun. Tempat turun ya, atau tempat. Iya. Kemudian al-jibal. Jibal. Gunung maksudnya. Gunung. Berarti ini Lighairi akil ya, yang tidak berakal. Iya. As-sayyarat. Atau al-asjar. Mana al-asjar? Asjar, pohon-pohon. Pohon. Jadi lighairi akil. Kalau Kemudian sayyarat itu Zat, mobil itu Zat. Sayyaratun itu kan dia Manas. iya, tapi yang dimaksud di sini kan jamak lighairi akil. Atau Ya. cuma salah ketik atau bagaimana Zat? Kok masuk dalam kurungan kita. Yang mana? Kan contoh sayyarat itu kan dalam satu contoh gitu kan mislu al-manazil al-jibal terus ada as-sayyarat. Nah, sayyarat sini Zat jamak lighairi akil juga. Iya, karena mobil kan. Mobil kan tidak punya akal. Iya. Kemudian jaz ayyakuna khabaru mufradan. Iya. Jadi di sini dibilang kalau kondisinya mubtada dia dalam posisi jamak tidak berakal, maka kabarnya itu boleh dalam kondisi mufradan. Nanti lihat contohnya ya. Atau bisa dalam kondisi kabarnya itu muannas atau dalam bentuk jamak. Nah, kita lihat contohnya. Coba lihat contohnya. Al-jibalu aliyatun au aliyatun. Jadi al-jibalu ini kan dia mubtada, tapi mubtadanya lighairi akil. Ya, lighairi akil ya. Nah, maka kabarnya aliyatun itu bisa aliyatun, bisa juga aliyatun. Gitu ya. Jadi ini bicara kabarnya ya. Jadi gunung-gunung itu tinggi. Sama juga as-sayyaratu musri'atun ya. As-sayyaratu musri'atun. Boleh juga menggunakan musri'atun. Kenapa bisa mufrad, bisa dia
dalam bentuk jamak, ya, Karena karena mubtada'nya li ghairi tadanya itu li ghairi akil. Jelas ya sampai di situ? Jelas. Ya. Sekarang kita masuk poin ketiga. Ini masih berbicara tentang khabar. Nah, al-khabaru Mana ya? Oh, yang mana tuh? ini yang Yang ketiga. al-khabaru salah satu anwa. Kabar ada 3 macam. Cara bacanya Kabar bagaimana? itu ada 3. Khabaru salah Al-khabar satu anwa. in. Anwa ini. Ya. Yang pertama, Ismun zahirun. ya, isim yang kelihatan ya, yang tampak. Ya. Jadi khabarnya dalam bentuk isim yang tampak. Nah, tampak ini bisa dalam bentuk mu'rab, Mu'rab, bisa juga dalam bentuk mabni. mabni. Kemarin kita sudah bahas mu'rab ya. Iya. Bagaimana penjelasannya? Wal khabarul ladzi yaqa'u isman zahiran. Mu'raban yakunu adatun nakiratun. Yakunu Adatun nakiratun. Adatu nakiratin. Adatun nakiratun. Bagaimana Ustaz? bagaimana? Wal khabarul ladzi yaqau isman. khabarul Khabar ladzi itu berupa isim zahiran. Zahiran kemudian mu'raban atau dalam kondisi zahir yang mu'rab. Mu'rab. Yakunu adatan nakiratan. Yang menjadikan bisa dia Nakirah. ya biasanya dia nakirah. Kemudian Wal ismu zahirul mu'rabu naw'ani. isim zahir yang mu'rab Mu'rab naw'an. ada 2. Ismun Jadi isim jamid wa ismun mustaq. mushtaq. Oh ya, mushtaq. Ismun jamidun wa ismun mustaq. Jadi khabar di sini bisa yang bentuk zahir, kondisinya mu'rab. Biasanya kalau kondisinya dalam mu'rab, biasanya itu dia nakira. Ya. Yang pertama isim zahir yang mu'rab ada 2. Ada yang jamid, ada yang mustaq. Apa itu jamid? Ini penting ini. Tadi kan ada isim jami, ada ismu mustaq. Yang jami dulu. Apa itu jami? Ismu jami wa ma la ya'khudhu. Ya. Wa Min ma la lafzihi ya'khudhu fi'lu bimaknahi. Iya. Jadi isim jami adalah isim yang lafaznya Tidak atau maknanya ya malah tidak diambil dari bentuk fi'il. Jadi huwa mala yukhazu tidak diambil dari lafaznya fi'il, termasuk juga maknanya. Itu namanya isim jami. Jadi sumbernya isim jami ini adalah isim yang bukan dari fi'il. Jadi dia murni isim
tidak berasal dari fiil. Karena kan ada isim diambil dari fiil. Kalau isim jami itu dia tidak diambil dari fiil. Misalnya seperti asadun. Adakah fiilnya asadun? Kan tidak ada ya. Jadi asadun itu namanya isim jami. Karena tidak diambil dari fiil. Misalnya asadun, singa. Apalagi? Nahrun. Nahrun. Apa nahrun? Sungai. 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 Selain nahrun apa lagi? Gusnun. Gusnun. Apa gusnun? Tidak tahu, Ustaz. Dahan ya. Oh, dahan. Dahan-dahan itu namanya gusnun. Kemudian yang keempat, Tufahun. tufahun. Apel. Apel ya. Nah itu dari namanya isim jamid. Kemudian ada lagi berasal dari isim Mustaq. mustaq. Wal ismul mustaqu huwa ma ukhidha Minal fi'li. Wa dalla ala sifatin. Maksudnya apa itu? Isim mustaq itu adalah isim yang Diambil diambil dari fiil. fi'il. Wadalla dan menunjukkan kepada Atas kata sifat. Jadi Suatu sifat. Nah, jadi kata itu, isim itu diambil dari fiil. Ya. Misalnya apa contohnya? Hadirun. Ada fiilnya enggak? Ada kan? Dari kata hadara. Jadi hadirun itu dia isim mustaq namanya. Kenapa dikatakan isim mustaq? Karena diambil dari bentuk fiil. Apalagi contohnya? Mubsirun. Ya, mubsirun. Apa mubsirun? Orang yang sabar. Iya, orang yang melihat ya. Iya, yang melihat ya. Kemudian Mahirun. atau orang yang Orang ahli. Kemudian Syuja'un. sujaun. Sujaun. Orang Berani. yang Berani. berani maksudnya ya. Makanya dikatakan tadi wadalla ala sifati. Kemudian apa lagi? Khulbun. Manis. Ini sifat kan? Sifat gula, manis. Kemudian Ahmarun. ahmaru. Merah. Warna merah. Jadi wal khabarul ladzi Yakau isman zahiran. isman zahiran Yakunu adatun isman. yakunu adatan isman. Jadi menjadikan biasanya khabar isim zahir itu dia adalah berasal dari isim mustaq ya. Nah, sebagaimana kama fi amsilatis sabiqati. Bagaimana contoh-contoh yang di atas. Jadi itu namanya isim khabar. Jadi khabar itu bentuknya zahir, bisa dalam bentuk isim apa tadi yang pertama? Bentuk isim jamid ya. Jamid. Yang kedua adalah isim mustaq. Kemudian apa lagi di sini? Waqad ya kalau khabaru ism jenis. Ya, maksudnya khabar itu kedudukannya juga bisa dalam bentuk isim jenis. Tapi ini wahwa Jadi qalil ya. Maksudnya
jarang. Sedikit. Jarang. Jarang ya. Misalnya apa? Mislu anta Asad. Asadun. ya anta asadun. Ini jarang terjadi seperti itu ya. Karena apa? Karena maknanya asadun itu adalah suja. Tiga. Karena tidak mungkin kita bilang Tasbih. kamu itu singa kan? Tapi maknanya di situ suja. Kemudian Berbalaga ya. apalagi? Ammal Amal is ismul ya, ammal ismu ismul mabni. Nah, kalau tadi di atas kan dalam bentuk mu'rab. mu'rab. Sekarang kabarnya dalam bentuk isim mabni. Mabni. Jadi ammal ismu mabni alladzi Yakunu khabaran. khabran. Baran. Jadi isim Fayakunu mabni yang damir. posisinya sebagai khabar fayakuna damiran. Bisa berupa damir. Kenapa damir? Karena damir itu termasuk mabni ya. Mabni itu artinya kan tetap ya. Tidak berubah. Beda dengan mu'rab. Kalau mu'rab dia bisa berubah. Sakalnya bisa berubah ya. Atau isma atau isma isyarah. Atau isma isyarah. Isma isyaratan. Atau isman mausulah. Bisa dalam bentuk damir, bisa dalam bentuk isim isyarah. Isim isyarah itu kan nanti dilihat contohnya ya. Kemudian bisa juga isim mausul. Apa contohnya? Kita lihat contohnya. Ulaika humul muflihun. Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, kita lihat hum di sini dia sebagai damir. Damirnya apa? Mabni. Fi mahalli rafin khabar mubtada. Jadi dia sebagai khabarnya dari ulaika. Di dalam bentuk dhamir. Kemudian contoh yang lain. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Jadi allazi di sini sebagai isim mausul kan? Khabar. Kalau tadi hum itu damir, kalau allazina sebagai isim mausul. Kedudukannya sebagai khabar. Jadi sudah dipahami bahwa salah satu bentuk khabar yang kita bahas tadi dari atas bisa dalam bentuk zahir, baik dia zahir mu'rab maupun zahir dalam bentuk mabni. Sudah zahir. Nah, sekarang khabar juga bisa dalam bentuk apa? Sib majrur. Ya, dalam bentuk apa? Sib jumlah. Sib jumlah itu kan termasuk di dalamnya adalah jar wa majrur atau dalam bentuk dzarf. Ya. Contoh, kita lihat contoh supaya mudah ya. Apa contohnya? Al-amilu fil masna'i. Pekerja, al-amil itu pekerja ya, atau orang yang bekerja. Orang bekerja itu di pabrik. Saya mau tanya, ini al-amil ini mustaq atau jamid? Jamid. Mustaq. Apa? Mustaq.
Karena dia pecahan dari diambil dari fi'il, ya kan? Fi'il. Kalau dia tidak diambil dari fi'il namanya jamid. Baik, sekarang kita lihat posisinya. Al-amil dia sebagai mubtada kan? Nah, sekarang kita lihat kabarnya sebagai sibuk jumlah, yaitu fil masna'i. Jadi fil masna'i dia jar wal majrur. Nah, makanya posisi sebagai kabar mubtada. Jadi Anda sudah paham kan? Oh, ternyata jar majrur itu bisa menjadi khabar selain dari bentuk zahir tadi. Contoh yang lain. Al-hadiqatu apa deh? Al-hadiqatu amamal Biar. manzili. Jadi amama manzili ini bentuk sibuk jumlah. Bukan lagi jar majrur tapi dalam bentuk zarf. Ya kan? Min zarf wa mudhaf. Ya kan? Kenapa dikatakan dia mudhaf? Karena al-manzili mudhafun nilai. Nah, amamal manzili gabungan dari amama sebagai zarf, kemudian mudhafun nilai al-manzili, maka dua kata ini menjadi khabar mubtada. Jangan pegangnya, setrum dia. Sudah. Baik, kita masuk di malhuzah. Sudah apa? Coba kasih keluar. Apa kasih motor? Apa itu malhuzah? Rangkuman. Catatan. Iya. Apa di situ dikatakan qad yasuru soal? Apa? Qad yasuru Tasawul. Maka mungkin ya, kadang-kadang kalau dia masuk dalam fi'il mudhari kan kadang-kadang muncul pertanyaan. Jadi yasuru tasaul kaifa anna kalimata amama wallati takau khabran takunu mansubatan bil fathati fi hina an usalli annal asla fil khabari ayyakuna marfu'an. Jadi kadang-kadang muncul pertanyaan kan gitu. Bagaimana kata amama itu bisa kedudukannya sebagai khabar, sementara dia posisinya dalam kondisi mansub. Ya kan? Biasanya kan dia marfu. Ya kan? Nah, dia menjadi mansub dengan fathah. Padahal khabar itu seharusnya fi hina annal asla fil khabari ayyakuna marfu'an. Padahal aslinya khabar itu adalah marfu. Nah, ini penjelasannya. Wa tafsiru dzalika annal khabra yakunu marfu'an idza kana wa tafsir. Mana wa tafsir? Penjelasan ya, penjelasan. Dzalika penjelasan itu annal khabar
bahwasanya Khabar kabar itu marfu. marfu. Kemudian apabila Karena ismu idza kana ismu, apabila berupa isim jins ya atau isim mustakan. Jadi khabar itu dia marfu kalau dia isimnya dalam bentuk isim jins. Isim jins itu yang tadi yang kita bahas yang jamid ya. Paham ya? Paham. Atau dalam bentuk isim mustaq. Itu khabar kalau posisinya sebagai Mustaqan. marfu. Marfu. Tapi Marfu. wa amma idza kanal khabaru. Tapi apabila itu Syibhul jumlah. apabila khabar itu berubah bentuk sibuk jumlah, fa innal ibarata Ibaratul fa makuna. innal ibaratal Makurat. Makunati. makunata minal Minal zarfi. zarfi. Jadi kalau dia dalam bentuk kabarnya sibuk jumlah, maka ungkapan yang tersusunnya itu dari zaraf dan mudafun ilai. Ilai. Ai sibuk jumlah atau biasa disebut dengan sibuk jumlah. Takunu khabran. Maka dia disebut sebagai khabar. Khabar. Amma zarfu amama huwa mansub. Nah, kenapa amama itu dia sebagai mansub? Fahuwa mansub bi fi'li mahdzuf. Mahzuf. Dia mahdzuf. Kenapa? Karena dia takdir. Ya, ada tersirat. Nah, ini nanti dibahas di bab maf'ulun fih pada pasal isim mansub, ya. Baik, sekarang kita masuk ke C, bagian jim. Jumlatu ismiyah. Ya. Berarti yang tadi kan bagian apa tadi? Ini C. Ba. Ya, tadi ba kan B. Berarti bentuk khabar bisa juga dalam bentuk jumlah ismiyah atau bentuk jumlah fi'liyah. Apa contohnya? Mislu Najahu. an-najahu Asasuhu asasuhul amalu. Amal. Kesuksesan. Amal. An-najahu itu artinya kesuksesan Kesuksesan. atau keberhasilan. Asasuhu asas, apa asas? Landasan. Ya. Atau Ya. pondasi ya. Pondasi kerja. Kan? Nah, jadi kesuksesan itu ya, kesuksesan itu pondasinya adalah kerja. Kerja. Jadi Ya. kalau mau sukses harus kerja. Kerja. Jadi asasuhu di sini dia jumlah apa? Bentuk Ismiyah. Jumlah ismiyah. Ya. Fi mahalli raf'il khabar. Jadi dia bentuknya jumlah ismiyah. Ismiyah. Jadi asasuhul amalu itu jumlah ismiyah. Asasuhul Fi mahalli rafin khabar. Khabar. Contoh yang lain apa lagi? Asyamsu Asyraqat. asyraqat. Asyamsu matahari itu apa asyraqat? Kan ada biasa asyraqal badru. Terbit. Ya, terbit. Jadi matahari itu
Telah terbit. Telah terbit. Artinya apa? Berarti asyrakat itu sebagai jumlah fi'liyah Fi'li. kan? Dan berkedudukan fi mahalli raf'in khobar. Khabar. ya sebagai khabar. Khabar. Kemudian apa itu? Wasayati akan datang apa yang akan datang? Syarhul Fikrot. Akan datang penjelasan tentang ini ya. Kenapa bitafsili inda dirasatil jumlah. Itu nanti dibahas dalam pembahasan jumlah dan posisinya. Pamakaniha minal i'rab fil babur rabi. Nanti dibahas di bab 4 ya. Yang penting Anda sudah paham bahwa khabar juga bisa dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Poin keempat. Apa poin keempat itu? La yashtaratu La yushtaratu an ya'tiyal khabar mubashir. an yatil khabar mubashir ba'dal mubtada. Khabar. Jadi tidak bagaimana? Tidak bersyarat Tidak bersyarat. ayati An ya'tiyal khabar. ya, tidak bersyarat khabar itu mubasyarah. Berada langsung setelah ba'dal mubtada. Mubtada. Tidak menjadi persyaratan kalau kabar itu harus pas setelah mubtada ya. Itu maksudnya. Bal Bal qad yafsiluhum. ya, tetapi boleh pisahkan. Keduanya. Bisa dipisahkan. Bisa satu pisah fasilun au Aksar. ya, atau bisa lebih. Jadi misalnya mubtada dulu, setelah mubtada tidak selamanya harus langsung khabar. Bisa ada kata-kata yang lain. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian wayas tadullu daiman alal khabari. Jadi petunjuk yang dipakai untuk mengenal ya. Jadi untuk mengenal khabar annahu juz'ul, selamanya adalah bagian Mutamimah. Bagian apa? Penyempurna. Tamimah. Tamimah lil Ya, faidati. penyempurna lil faidah, makna. Walladzi tantazimu minhu ma'al mubtada'i jumlah mufidah. Jumlatul mufidah. Jadi bagian-bagian itu sebagai penyempurna kebersamaannya dengan mubtada dalam membentuk kalimat yang sempurna. Jadi mengantarai antara mubtada dengan khabar. Jadi bagian-bagian itu hanya sebagai penyempurna susunan. Kita ambil contoh misalnya. Coba lihat contoh al-islahu, apa di situ? Al-islahu Al-islahu pada marfu bidhamma. ya.
Bacanya dulu al-islahu zara'iyu mufidun. Mufidun. Apa al-islah? Mubtada. Itu Marfu bidom. artinya al-islah apa al-islah? Kemudahan. Al-islah salah saleh kan? Saleh. Salah. Soleh. Siluh. Soleh. Soleh. Kebaikan atau apa? Yaslah. Damai. Kan? Damai kan islah. Iya. Misalnya ada orang berseteru kan dibilang apa? Islah kan? Islah. Sahlan. Pernah dengar istilah islah? Kita harus islah kan? Iya. Jadi, damai ya. Kemudian az-zara'iyu Beda. itu apa? Pertanian ya? Iya. Menanam. Menanam. Berarti apa istilahnya? Kalau modern itu agraria ya. Tanam ya. Jadi istilah ini bisa diartikan apa bagus? Selain kedamaian, bisa juga kalau dalam bahasa Arab modern itu istilah itu bermakna reformasi ya. Jadi reformasi atau perbaikan pertanian ya. Iya. Nah, perbaikan pertanian itu mufid, Faedah. Berfaedah. atau berguna. Bermanfaat. Nah, jadi al-islah di sini dia sebagai mubtada. Mubtada. Kalau misalnya Anda ditanya, kenapa islah itu mubtada? Ada alif lam. Karena dia isim Ma'rifah. iya, bil alif lam ya. Dia marfu bidomma. Begitu ya. Kemudian az-zara'iyu Naat. na'at. Itu tadi maksudnya. Jadi tidak selamanya al-islah mubtada langsung di depannya al-islah, az-zariyu langsung kita bilang dia sebagai khabar ya. Khobar ya. Itu maksud tadi penjelasan di atas. Jadi bisa khabar itu diantarai oleh kata-kata lain. Itu tadi annahul juz'ah ya. Annahul juz'al mutammima lil faidati. Jadi di sini na'ats ya. Jadi az-zarayu na'ats marfu bidomma. Kenapa dia na'ats? Karena ada bisa bantu jelaskan kenapa dia bisa na'ats? Menguatkan. Kenapa bisa posisinya na'ats? Karena alif lam ya. Lam. Ya. Kalau tidak alif lam bukan na'ats dia. Kalau hilang alif lamnya maka dia menjadi apa? Nakirah. Menjadi khabar. Iya, karena dia ada alif lam sehingga dia menjadi na'ats. Coba hilang alif lamnya. Jadi Ya dua kan? khobar. Saya ulang ya. Al-islahu zara'iyun. Al-islah ini kan mubtada. Az-zara'iyyu ini dia na'ats. Kenapa bisa na'ats? Karena ada alif lam. Alif lam. Sehingga dikatakan reformasi agraria, reformasi yang agraria kan begitu. Nah, coba seandainya dihilangkan alif lam, maka dia bukan lagi na'ats karena syarat na'ats kan harus ma'rifah kan? Nakira kan begitu syaratnya na'ats wal man'ut. Nah, kalau seandainya dia hilang alif lamnya, maka al-islah bukan al-islah tetap mubtada tapi az-zara'iyun berubah menjadi khabar. Kalau dia posisinya nakira. Tapi karena dia posisinya ada alif lam, maka dia menjadi na'ats. Nah, jadi kalau ini na'ats tentu kita cari lagi dia punya khabar. Nah, maka mufidun sebagai khabar mubtada. Begitu ya.
Apalagi ini walau qulna Qulna lislahi zara'i islahul zira'i naqisan lakana ma'na naqisan wala yaktamalu illal bil khabri wa huwa mufid. Seandainya apa? Kita kalau kultu saya katakan, berarti kalau kulna walaupun kami kita katakan ya, seandainya kalau kita katakan al-islahu zara'iyun, begitu ya. Kemudian sakatna dan kita diam, begitu ya. Iya. Lakanal makna naqisan, maka maknanya itu kurang, kan tidak sempurna, kecuali kita tambahkan dengan khabar. Makanya mufid itu sebagai kesempurnaan kalimat, ya. Contoh yang lain, misalu akhar, contoh yang lain. Sautul apa itu? Sautul bulbul. Tahu bulbul? Jamil. Ya. Bulbul itu kan sejenis burung ya. Namanya bulbul. Jadi sautul bulbul jamil. Jamilun. Suaranya burung bulbul itu merdu. Tidak mungkin kita bilang ganteng kan? Jadi makna itu tergantung apa kalimat sebelumnya. Kalau Anda bilang di situ misalnya wajhur rajuli, misalnya kan, wajhur rajuli jamil. Tidak mungkin Anda terjemahkan lagi wajahnya laki-laki itu merdu. Jadi tergantung kata yang sebelumnya. Jadi sautul bulbul jamil, suara saut itu suara, bulbul itu merdu. Nah, sautu di sini sebagai apa? Mubtada. Marfu'un bidhamma. Kemudian al-bulbul mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Tidak mungkin langsung Anda bilang oh dia khabar kan? Iya. Jadi dia hanya sebagai mudhafun ilaih kepada sautu tadi. Sekarang pertanyaan saya, itu kan mubtada kan harus ma'rifah kan? Harus misalnya kan kebanyakan orang bilang alif lam. Nah sekarang sautu itu kan nakira, kenapa dia jadi mubtada? Isim. Ya. Sautu ini kan isim. Tapi dia nakira ini. Kenapa? Tidak ada alif lamnya orang bilang. Tidak ada alif lamnya. Kenapa bisa jadi mubtada? Sementara mubtada itu harus ma'rifah. Syibil jumlah. Karena ma'rifah itu tidak selamanya ditandai alif lam. Ma'rifah itu bisa dalam bentuk tanwin. Bisa dalam bentuk selain alif lam. Ma'rifah itu bisa dalam bentuk mudhafun ilaih gitu ya. Jadi ma'rifah itu bisa dalam bentuk mudhaf wa mudhafun ilaih. Sehingga dia majrul bil kasrah. Akan dibaca sautul bulbuli. Nah jamilun dia sebagai khabar mubtada. Jadi ada yang mengantarai antara khabar dengan sama tadi penjelasan di atas, walau kulna sautul bulbuli wasakatna la yakmilu ma'na illa bil khabari wa huwa jamil. Apalagi itu yang kelima? Yajuzu taqdimul khabar 'alal mubtada. Nah, maksudnya apa? Boleh mendahulukan khabar atas mubtada. Ya, jadi bisa
khabarnya itu duluan. Begitu ya. Khabar bisa duluan daripada mubtada. Bagaimana caranya dia bisa di depan? Karena biasanya kan mubtada biasa kan khabar itu kan di belakang. Baik, ini menjadi pertanyaan. Nanti kita lanjut pertemuan berikut ya. Iya. Iya. Ini kita istirahat dulu. Jadi ini pertanyaan menarik. Kok bisa ya khabar itu berada di depan dan mubtadanya ada di belakang? Padahal yang kita tahu mubtada itu di depan. Iya. Sementara kabarnya Di depan. biasa di belakang. Di belakang. Nanti kita bahas pertemuan berikut. Baik, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Kafartu majlis. Subhanakallah wa bihamdik. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.